Inisiasi yang digagas Nadiem ini disambut baik oleh para kepala sekolah dan guru. Mereka menilai gagasan yang dibuat Nadiem sedikit meringankan beban guru pada urusan administrasi. Kalau untuk secara idealnya sih rencana pelaksanaan pembelajaran ya Pak ya. Tapi pada faktanya untuk guru itu lebih kepada beban administratif Pak. Seperti itu. Karena memang pembuatan RPP itu untuk yang sebelumnya, sebelum ada kebijakan yang terbaru itu memang lebih kepada bagaimana RPP itu dalam bentuk teks tetapi tidak diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya di dalam kelas seperti itu. Sebenarnya sih kalau kita sebagai guru pada prinsipnya mendukung kalau RPP 1 lembar itu cuman mau 1 lembar, mau beberapa lembar pun pada intinya RPP itu kan merupakan acuan seorang guru ketika dia mengajar atau ketika mengadakan KBM di kelas. Kalau yang saya lihat yang 1 lembar itu ya, dia hanya memuat poin-poinnya aja, gitu. Tidak dijabarkan secara rinci seperti RPP yang sudah. Kalau dari segi guru sih senang-senang aja, karena kan berarti kita nggak terlalu ribet dengan administrasi. Gitu ya. Sedikit jumlah lembar RPP itu menunjukkan bahwa kita profesional kalau ngajar. Bukan berarti semakin banyak lembar kemudian banyak terkekang akhirnya, Bu. Saya sebagai guru senang sekali, terus terang saya sebagai guru senang sekali, positif lah buat saya. Jadi kan itu dirampingkan, nggak terlalu banyak macam-macamnya. Jadi yang cukup itu ada tujuan, ada kegiatan gitu ya, ada pendahuluan gitu kan. Yang penting kegiatan intinya itu apa, itu aja. Kita ngajar 2 jam kan kita bisa oh kegiatannya ini gitu kan. Mungkin pengaruhnya itu lebih ke kita jadi kayak nggak mikirin terlalu banyak di RPP, pembuatan RPP harus sampai seperti itu. Jadi kita lebih fokus di pembelajarannya, gitu. Pembelajaran di kelasnya. Itu sangat membuat kami lega sebagai guru karena sedikit mengurangi beban kami secara administratif. Artinya surat itu segera kami terima, dapat segera kami sosialisasikan kepada teman-teman. Dan kami juga sudah berlatih bersama, terutama di MGMP Kota Serang untuk mata pelajaran matematika. Dan saya kira di mata pelajaran yang lain pun sama, bahwa kami sudah mensosialisasikan, sudah berlatih, dan itu akan segera dilaksanakan di seluruh sekolah-sekolah di SMP Kota Serang. Ada kemudahan untuk guru dengan RPP 1 lembar ini. Dan kita dukung bahwa ini memberikan kebebasan kepada guru. Guru menjadi merdeka dalam menunaikan tugasnya. Walau kebijakan ini tampak memudahkan guru, namun sebagian guru dan kepala sekolah menilai RPP 1 lembar itu tidak mungkin. Salah satunya diungkapkan oleh Kepala SMAN 6 Jakarta, Helmi Rosana, yang mengatakan bahwa RPP selembar belum bisa menggambarkan proses mengajar guru. Kenapa kok guru diribetin dengan membuat perencanaan berlembar-lembar sampai puluhan lembar? Itu yang ingin dikurangi oleh Pak Nadiem. Nah kemudian isu yang berkembang lagi kan katanya cuma 1 lembar gitu ya. Itu yang sedikit kami tidak begitu paham ya. Memang kita gembira sih, cuma 1 lembar enak banget gitu ya. Tapi ternyata setelah kita perhatikan lagi, 1 lembar itu kelihatannya kok belum bisa menggambarkan bagaimana proses belajar mengajar di guru. Ya minimal 2 atau 3 lembar lah gitu ya. Menurut saya bisa-bisa aja gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi, nanti kan berapa pertemuan. Itu bisa aja yang misal minimalis yang 1 halaman, tapi untuk 1 jam pelajaran saja gitu. Nggak mungkin sampai misalnya 3 minggu 1 halaman doang, itu nggak mungkin. Nah mungkin itu RPP-nya dibuat 1 jam pelajaran untuk 1 indikator yang agak lebih mudah, yang nggak kompleks pelajarannya. Gurunya mau ngajar apapun kan terserah gurunya. Udah gitu jangan salah, kan itu ada contoh RPP yang salaman kan. Tapi kan di bawahnya ada tulisan, dilampiri
Nah, yang misalnya halamannya cuma 1 halaman, tapi lampirannya banyak, tetap aja kan banyak juga sebenarnya. Tapi poin positifnya gini, kalau misalnya emang sedang untuk kontrol, kan kita bisa lihat ringkasnya ini gitu kan. Tapi nggak detail. Nah, detailnya itu di lampiran itu. Jadi sebenarnya 1 halamannya singkat, tapi lampirannya banyak gitu. 1 lembar itu minimal kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya harus lebih kan tidak masalah. Ya, memudahkan kami untuk lebih menyimpelkan, menyederhanakan apa yang kita inginkan, dituliskannya mungkin lebih sederhana, tidak bertele-tele, tidak berbanyak. Jadi apa yang ada di kepala kita, apa yang kita ingin lakukan, itulah yang kita tulis. Jadi mungkin kalau butuhnya enggak 1 lembar, 2 lembar juga bisa mungkin ya. Jadi itu 1 lembar itu mungkin minimal gitu ya. Iya. Kalau dari saya sendiri, saya tertarik dengan konsepnya Pak Munif Hatip yang mempunyai konsep multiple intelligence, bahwasanya ada yang namanya lesson plan. Lesson plan itu dia hanya poin-poinnya saja dan dibuat ketika mau masuk pembelajaran dalam 1 kali materi, bukan 1 kali pertemuan, tapi 1 kali materi. Ini mau mengajarkan tentang apa, yang penting ada model pembelajarannya seperti apa, lantas bagaimana asesmennya seperti itu. Lebih tepatnya adalah lesson plan. Ya, kalau yang saya lihat kebijakan Pak Nadiem yang baru ini seperti halnya RPP 1 lembar, ya seperti itu, lesson plan. Jadi berisi hanya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen penilaian, seperti itu.